بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala mengatakan ketika menafsirkan ayat dari surah Al-Baqarah ayat 275, beliau mengatakan ia menuturkan bahwa bentuk riba yang dilakukan pada masa jahiliyah, yaitu seseorang menjual sampai batas waktu yang ditentukan. Jadi ini melakukan praktik jual beli yang mana jual belinya ini dengan metode menggunakan tempo ya, ataupun dengan menggunakan waktu masa tenggang yang telah disepakati ataupun yang telah ditentukan. Jika telah jatuh tempo sementara pembelinya tidak memiliki kesanggupan untuk melunasinya, maka pihak penjual menambah harganya dan menangguhkan penagihannya. Nah, ini yang banyak tersebar ya di masyarakat. Ya, jual beli kredit. Ya, ketika membeli barang, ya misalnya barangnya harga jualnya 100.000, dia kreditkan harganya tetap 100.000, akan tapi ketika sudah jatuh waktu temponya misalnya 1 bulan, ya kemudian setelah itu akan ada diberi dendanya, diberi tambahannya. Ya, ini disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari, ini adalah termasuk dari kategori ya riba yang ada pada zaman jahiliyah. Kemudian itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai orang-orang yang menjalankan praktik riba di dunia yang sifatnya telah kami sebutkan, bahwa mereka tidak akan bangkit dari kubur mereka kecuali seperti berdirinya orang yang dirasuki oleh syaitan. Maksudnya apa? Ketika di dunia syaitan membuatnya linglung, membuatnya lupa, membuatnya tidak ingat dengan apa yang dia lakukan, lalu membuatnya kesurupan lantaran penyakit gila. Ya, tentunya kalau kita lihat orang-orang yang memiliki penyakit gila, ya tentunya dia tidak ingat dengan apa yang dia lakukan, dengan apa yang dia ucapkan saja dia tidak ingat. Kemudian ya disebutkan juga mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan riba. Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitab tafsirnya, maksudnya mereka tidak berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kesurupan, yang mengalami kesurupan ketika syaitan merasukinya, sehingga ia berdiri dengan cara berdiri yang tidak lazim ataupun yang tidak sewajarnya. Kalau orang yang dalam kondisi normal dia berdiri dengan kondisi tegak, ya, tapi orang yang kesurupan syaitan dia tidak akan sanggup untuk berdiri dengan tegak. Dia akan sempoyongan ya, ke kanan dan ke kiri ataupun ke depan atau ke belakang, ya pokoknya seperti orang yang mabuk, orang yang meminum minuman khamar. Seperti itulah orang yang kesurupan syaitan. Kemudian ulama yang lain menyebutkan ya berkaitan dengan surah Al-Baqarah tadi disebutkan, Al-Alusi rahimahullahu ta'ala berkata, sesungguhnya para pemakan harta riba itu tidak akan bisa berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan
di dunia. Kemudian kata takhabbata itu adalah berpola dari tafa'ala. Ya, ini adalah dari tasrifnya. Ya, kalau yang pernah belajar ilmu sorof tentunya mengetahui ya berkaitan dengan kata ini, pola yang seperti ini. Dengan makna fa'ala. Gejala paling kuat dari kesurupan ini adalah terus-menerus memukul ke segala arah. Ya, ini sering kita saksikan. Ya, orang-orang yang kesurupan kalau dia tidak memukul dirinya sendiri, ya, dia akan memukul sesuatu yang ada di sekitarnya. Ataupun dia terkadang ya akan memukul orang yang dekat dengan dirinya. Ataupun dia akan mencoba ketika dipegang dia akan meronta-ronta, berusaha untuk melepaskan apa yang orang yang memegang tersebut. Kemudian adapun firman Allah Subhanahu wa taala minal massi, maksudnya adalah kegilaan. Kemudian diberikan penjelasan, ya, dikatakan di dalam sebuah ungkapan Arab, ya, mussar rajulu fahuwa mamsusun. Artinya adalah seseorang yang tertutup akalnya. Ya, orang yang tertutup akalnya ini adalah berarti pengertiannya atau maksudnya adalah hilang kewarasannya atau masuk dalam kategori orang gila. Makna asalnya adalah sentuhan tangan. Jadi massa itu artinya adalah sentuhan. Fi'il madhinya adalah massa, itu artinya adalah sentuhan ataupun menyentuh. Digunakan istilah ini pada ayat karena syaitan terkadang menyentuh ataupun memegang seorang manusia. Sementara kondisi cairan-cairan tubuh manusia berpotensi menerima kerusakan sehingga terjadilah kegilaan. Ini disebutkan ya dalam buku Alamul Jin ya fil Dhawil Kitabi was Sunnah. Ya, jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah merupakan dalil yang pertama yang menjelaskan adanya kesurupan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwasanya bahwasanya kesurupan itu betul-betul ada, ya, apakah mungkin kita akan menolaknya? Ya, memang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Kenapa lagi kita menolaknya? Dan sesuai juga dengan realita. Ya, fakta yang ada di lapangan, banyak orang-orang yang kesurupan. Ya, jadi kenapa kita menolak hal ini? Kemudian yang kedua adalah dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Ya'la bin Murrah. Ia menuturkan, aku melihat tiga kejadian yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah dilihat oleh orang lain sebelumku. Jadi sahabat Ya'la bin Murrah yang melihat tiga kejadian yang belum pernah dilihat oleh orang yang sebelumnya. Yang pertama, ya, kemudian beliau menyebutkan dan tidak pula dilihat oleh orang yang sesudahku. Yang pertama adalah dalam sebuah perjalananku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah perjalanan kami melewati seorang wanita sedang duduk bersama seorang putranya yang masih kecil. Wanita itu berkata, "Ya Rasulullah, ini adalah putraku. Ia terkena musibah. Kami pun mengalami musibah karenanya. Kami tidak tahu lagi entah siapa, berapa kali ia pingsan dalam satu hari." Ini adalah satu ciri orang yang diganggu oleh syaitan. Ya, salah satu cirinya adalah sering pingsan ataupun sering terjatuh karena pingsan. Ini adalah salah satu ciri orang yang terkena gangguan setan. Tapi bukan berarti orang yang pingsan itu adalah karena diganggu oleh setan, bukan. Tapi ini adalah merupakan salah satu ciri ataupun salah satu tanda orang tersebut diganggu oleh
syaitan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, berikan dia padaku. Ya, dekatkan dia anak itu padaku. Wanita tersebut pun kemudian memberikannya kepada beliau, meletakkannya di antara beliau dengan bagian tengah pelana, lalu beliau membuka mulutnya dan meludahi mulutnya tiga kali, lalu mengucapkan, Bismillahi ana abdullah ihsa aduwallah. Dengan nama Allah, aku adalah hamba Allah, keluarlah kau wahai musuh Allah. Ya, jadi kata-kata seperti ini kalau orang yang sering menyaksikan orang yang diruqyah ini sering mendengar ya kalimat-kalimat seperti ini. Jadi diperbolehkan ya kita meruqyah ya orang lain dengan menggunakan ancaman-ancaman kepada jin tersebut. Kita ancam jin tersebut. Ya, karena memang sudah ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah beliau melakukan hal tersebut, ya, setelah itu beliau mengembalikan anak tersebut kepada ibunya. Beliau pun berkata, temuilah kami di tempat ini ketika kami pulang nanti dan beritahukan kepada kami bagaimana keadaannya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi untuk meruqyah seseorang ya itu tidak harus dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran saja. Jadi dibolehkan juga dengan menggunakan kalimat-kalimat ancaman. Karena terkadang kita belum membacakan ayat-ayat Al-Quran, ya kita masih memberikan ancaman-ancaman, mereka sudah ketakutan. Ataupun ketika kita seperti berdakwah, ya berceramah seperti biasa, terkadang jin tersebut tidak suka dan langsung seketika tersebut kesurupan. Makanya kita pernah memberikan ya syarat-syarat ya ruqyah yang diperbolehkan. Ya, yang pertama adalah diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an. Inilah yang paling utama. Kemudian yang kedua diambil doanya dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan bahasa yang bisa dipahami. Ya, dengan bahasa yang bisa dipahami. Jadi tidak boleh menggunakan bahasa yang tidak bisa dipahami, ataupun dengan menggunakan bahasa tapi susunan kalimatnya ini tidak bisa dipahami. Ini juga tidak diperbolehkan, tapi menggunakan bahasa yang bisa dipahami. Ya. Kemudian ya yang keempat bisa ditambahkan, yang keempat adalah dengan menggunakan suara yang nyaring, dengan mengeraskan bacaan-bacaan ya. Kalau dia menggunakan dari Al-Qur'an tersebut dibacakan dengan suara yang keras. Kalau dia dari doa-doa dari hadis Rasulullah, membacanya juga dengan suara yang keras. Kalau dia dengan menggunakan bahasa Indonesia misalnya, maka bahasa tersebut harus dia ucapkan dengan suara yang keras pula. Ya, karena ini akan membuat reaksi tersendiri pada tubuh seseorang yang diruqyah tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan kita lanjutkan kembali ya kisah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, tentunya setelah beberapa jeda berikut ini.